Selamat malam. Eh, Malam-malam. Selamat malam, Bentar, bentar. Malam-malam. Pak Dharma, Coach Pink, Malam thank dulu. you for your time. Ya, Halo, Pak Kevin, Pak Fikri. Wow, ada Pak Rasali nih, Prepare Labs nih. Coach Halo, Pink halo. dapat jackpot nih, kalau Pak Frederick datang nih. Bisa aja. Halo Pak Sutrisno, malam-malam. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sambil nunggu teman-teman 5 menit lagi ya. Jam 8 lebih 5 kita mulai ya. By the way, teman-teman ini kenalin ada Pak Frederick, kemudian ada bos saya Pak Kevin. Thank you Salam banget nih for kenal. coming. Nah, Pak Frederick mau kenalan dulu nggak? Lagi sambil kerja. Nah, Nanti makanya aja. saya kenalin dulu sekarang, biar Oh nanti nggak saya gitu. panggil. Iya, iya. Boleh, boleh. Kenalan dulu teman-teman. Saya Frederick dari Prepare Labs Indonesia. Kita jasa konsultan keuangan. Khususnya untuk bantu persiapan perusahaan untuk Halo, fundraising. halo. Halo. Wah, tuh Halo ada Pak Pak Bos. Juanda, malam. Malam lagi sambil acara. Siap-siap Pak. Iya. Oke, siap. Nah, lanjut Pak Frederick. Intermezzo, intermezzo. Loh, dilanjut. Oke. Harus lanjut dong. Iya, iya. Dari apa? Prepare Labs kita perusahaan konsultan keuangan khususnya untuk persiapan fundraising. Jadi kita banyak bantu misalnya perusahaan startup gitu ya, mau ketemu investor, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, data-datanya, terus cara presentasi dan lainnya itu kita bantu semua untuk siapin. Makanya namanya Prepare Labs. Selain itu kita juga lagi banyak bantu untuk persiapan IPO. So far kita kalau untuk yang persiapan untuk startup itu udah ada 100 company lebih. Kalau yang IPO sudah ada 3 company untuk persiapan. Ya. Mantap. Nah, Pak Frederick sebelum balik lagi ke tempat kerja ya, ini kenalin ada Paping. Paping ini kebetulan next year bakal jadi LP-nya GCI Badung Bali, betul ya Pak? Betul Oh, ya. nice. Heeh. Betul. Nah, dia 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 lagi mau punya proyek tentang Hmm. investasi untuk Oh. di beberapa country. Nah, kebetulan Pak Hmm. Fredericknya datang, jadi udah kenalan. Jadi nanti beres ini bisa langsung direct talk about this. Nanti let's say itu akan Boleh, menjadi boleh. proyek saya juga untuk membantu Paping ya. Hmm. Boleh. Lagi Thank you cari banget. investi ya, Pak Ping. Ya, program kita tuh namanya Investor Headquarter, di mana itu Hmm. kita memperkenalkan UMKM ke para investor. Karena Oke. biasanya para investor itu kan base-nya kebanyakan di Jakarta. Iya, iya, Jadi iya. untuk lokal Bali menemukan investor yang dari Jakarta atau ibu kota atau di luar Indonesia, kumpulkan mereka supaya mereka ada kesempatan untuk pitching ke para investor. Jadi Sip. kita membantu Hmm. UMKM lokal di Bali ini supaya mereka bisa berkarya lebih gitu. Iya, yang menarik itu kalau investor kebetulan kan ada macam-macam ya Pak. Yang Hmm, saya ketemuin kebanyakan venture capital, mostly hmm, mereka carinya memang startup yang technology based atau memang dia scale up-nya cepat gitu. Saya kurang tahu UMKM-nya itu seperti apa, tapi yang hmm. bayangan saya itu lebih kayak local production, home industry gitu ya Pak kebanyakan. Eh, Eh, atau Macam-macam sih, ada yang home industry, ada UMKM yang kayak kalau di Bali itu kan lebih tourism base ya. Jadi ya, hmm, atau kerajinan itu mereka punya forte, hmm, specialty mereka. Tapi ada ya, beberapa juga yang tech base dan mereka itu hmm. kebanyakan disupport sama universitas for Oh, now. paham, paham. Ya, ya. Ya, jadi kita mau mencoba untuk bridge them with investor supaya mereka ada kesempatan untuk at least go nasional. Hmm, hmm, hmm. Jangan jangan cuma main di Bali aja, tapi itu mainan di nasional. Itu kita punya eh, aim Saya utama kita di ada situ. kenalan satu memang kerjaannya sekarang itu suka invest di UMKM Hmm, yang basically dia bisa produce something. Jadi nggak harus jasa gitu ya. Dia hmm, produce something, terus hmm. nanti produknya dibantu dikembangkan, Pak. Maksudnya dibantu pemasaran juga, dikasih tempat buat itu. Jadi investnya lebih as a partner instead of kasih uang ke perusahaannya langsung. Right. Di Jakarta ada Pak. Saya kenal memang dia backgroundnya IT, Ah, backgroundnya IT.
Tapi sekarang dia kembangin sampai untuk bikin semacam apa ya istilahnya itu akselerasi lah ya. Akselerasi awalnya IT, lama-lama dia mulai masuk ke yang UMKM gini. Mungkin Oh, kalau Pak Ping pas lagi mau ke Jakarta, boleh Pak. Nanti info-info saya coba bantu hubungkan ke orang itu bisa. oh boleh banget. Saya kebetulan bulan 8 ada ke Jakarta. Jadi nanti kita Bulan ini 8 boleh. ya Ya, langsung boleh Pak. ketemu. Nanti info-info. Iya. Thank you Bu Makasih Evelyn loh udah waktunya. dikenalin. Iya. Siap. Ini ini kalau kalau menurut ikut kelas profiling minggu lalu ya, tidak ada sebuah kebetulan. Kalau akhirnya hari ini Paping ketemu sama Pak Frederick, itu pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan bersama-sama gitu ya. Udah Tinggal settingan ya Bu. dilakukan aja apa enggak nih gitu ya. Oke, nah teman-teman kita udah jam 8 lebih 4 ya. Kita mulai dulu aja ya, biar nanti sesinya Coach Ping itu nggak kebuang habis waktunya ya, biar kita bisa maksimal ya. Balik lagi, ini adalah iCommunity Business Matching. Basically slotnya maksimal 15, tapi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang join, karena ini adalah sesinya spesial ya, kolaborasi antara Indogo iCommunity bersama dengan Coach Ping, maka nanti saya akan tetap izinkan masuk. Tapi mungkin kalau nanti jumlah orangnya banyak, yang perkenalan di bagian Business Matching hanyalah yang mendaftar di website saja. Jadi yang enggak nanti ikut menjadi pendengar ya. Oke, thank you. Hari ini 7 Juni ya, sesinya pertama dari 3 sesi yang akan kita punya dengan Coach Ping. Yang pertama kita akan bicara tentang 3 kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres. Ya, sekali lagi terima kasih nih dari Coach Ping. Dia di Bali sekarang udah jam 9 lebih ya. Jadi demi nih community-nya Evelyn yang stay konsisten setiap Rabu jam 8 malam. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir malam ini di iCommunity Business Matching. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity. Buat yang nggak tahu caranya, masuk ke website iCommunity ya. Kemudian pastikan login dulu. Oke, pastikan login. Kemudian setelah login, nanti ada bagian di business matching. Nah, biasanya nanti ada meetingnya. Nah, nanti dipastikan di situnya teman-teman sudah klik hadir ya. Tidak ada salahnya sambil menyelam, kata orang, minum air ya. Kalau ini enggak ya. Ini Sambil mendengar ilmu, sambil juga absen, biar nanti teman-teman bisa juga dapat benefitnya gitu ya. Oke, thank you banget. Bu Nah, Evelyn, sorry, saya yes. kok nggak bisa absen ya ini. Event sedang berlangsung tulisannya. Oh, berarti tadi terlambat join kayaknya, Pak. Telat, ya. Aduh, ya udah deh. Oh, sayang sekali ya, Pak ya. Nggak Sip. apa-apa. Di sini ada Ibu Nadila hadir. Ibu Nadila tolong dibantu ya, Pak Yes, Fredrik, agar hadir. diabsenkan. Prepare Labs Indonesia. Thank you. Prepare Labs Indonesia katanya. Oke. Oke, thank you banget Bu Nadila. Nah, buat teman-teman yang tadi sudah berkesempatan, jangan lupa untuk klik kehadirannya ya. Nah, di sini caranya kurang lebih ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru untuk mempercepat waktunya, apa itu iCommunity? Oke, nah, iCommunity memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis. Oke, welcome Ibu Rani dari PIM My Garden. Oke, sorry saya mute dulu ya. Oke, nah tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang, melalui learning resource, business matching, dan referral. Nah, waktu kita bicara tentang kode etik iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan atau berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan berbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Selamat malam Pak Erik, selamat malam juga teman-teman. Kalau teman-teman mau leave the chat with your company profile or anything, boleh juga langsung tulis di kolom chatnya ya teman-teman ya. Wah, acaranya Paping hari ini sukses banget. Jadi tunggu semua orang untuk set goal setting ya, because I think everyone have the problem in the goal setting ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Coach Ping ya, selamat datang bagi yang pertama kali hadir di iCommunity Business Matching. Ya, kita akan berkenalan di One Minute Pitch ya. Kembali lagi kita akan bantu untuk yang hanya mendaftar di website ya, karena memang teman-teman yang hadir hari ini saya lebihi dari limitnya. Nah, yang pertama kalau Coach Ping nanti kita kasih waktunya spesial ya, kita nggak sekarang. Pak Juanda mau kenalan dulu Pak atau lagi nanggung?
Oke, Pak Juanda mungkin lagi nanggung ya, nggak apa-apa. Ya, hadir. Oh, hadir, silakan Pak Juanda. Ya, gimana? Boleh silakan berkenalan dulu, Pak. Oh, halo teman-teman. Sorry, tadi sambil ada acara nih sama teman-teman. Ada di Westin Hotel. Eh, Teman-teman, salam kenal. Nama saya Juanda. Ya, saya saat ini adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya, Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Nah, di dalam komunitas ini kita bisa kasih free konsultasi ya buat member-member yang ada di iCommunity, ya khususnya di bidang digital marketing. Harapannya tentu saja dari teman-teman sekalian kita bisa saling kolaborasi, ya. Nanti kita juga mungkin kalau ada klien-klien saya yang butuh nanti produk ataupun jasa dari teman-teman, nanti saya bisa refer. Begitu juga dengan sebaliknya, mungkin kalau ada yang butuh jasa digital marketing, nanti boleh refer ke saya. Demikian, Bu Evelyn. Thank you ya. Oke, thank you Pak Juanda. Salam buat teman-temannya di Westin dari Evelyn, Master House iCommunity. Jangan lupa undang untuk hadir setiap hari Rabu jam 8 malam. Oke, aku lanjut ke Pak Fikri, CEO Semikolon Academy. Silakan Pak. Masih di mute kayaknya Pak. Oke, suara saya terdengar ya? Aman Pak, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya salah satu founder dari Semikolon Academy. Jadi kami basisnya ada di Surabaya. Semikolon Academy itu kurang lebih seperti jasa kita itu jasa pelatihan IT. Jadi teman-teman misal kayak ada mahasiswa atau beberapa pekerja yang butuh proyek atau portofolio terkait IT itu kita bisa menerima untuk membuat pelatihannya. Jadi kita basicnya terhadap output dari suatu produk IT. Jadi kita nggak kayak belajar kalau di perkuliahan kan biasanya belajar ilmu A, B, dan C, terus ketika disuruh bikin proyek atau disuruh bikin skripsi nggak tahu mau bikin judul apa. Nah, kita mulai dari kebalikannya, kita coba kasih suatu proyek terus tinggal belajar berapa ilmunya saja seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you banget nih Wong Surabaya nih berarti ya, area Surabaya ini dari jauh ya. Untung ada online ya, bisa hadir malam ini. Selamat datang Pak Fikri, mudah-mudahan senang dengan acaranya hari ini. Jangan lupa langsung leave juga di tombol chat nomornya, sehingga teman-teman bisa kontak juga nih, terutama untuk teman-teman IT ya. Oke, thank you banget. Aku masuk ke, nah ini Business Development Community kayaknya Bu Nadila nih. Udah diwakili Bu Nadila aja deh, silakan Bu Nadila. Ya, malam semuanya. Ya benar itu akunnya Nadila, Bu. Oh, berarti saya udah benar ya nujumnya. Siap. Malam semuanya, salam kenal. Saya Nadila dari Busdevnya, Business Development-nya iCommunity. Jadi di sini saya bisa membantu Bapak Ibu untuk saling terhubung, terkonek dengan member iCommunity lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau memang butuh nih kebutuhan bisnisnya apa, bisa dijelaskan ke saya. Nanti bisa saya bantu referensikan dengan member lainnya, dan juga kalau punya pertanyaan terkait iCommunity, gimana registrasinya nih buat Bapak Ibu yang belum registrasi di iCommunity, bisa banget langsung japri saya. Nanti saya share kontak saya juga di kolom chat gitu ya. Buat Bapak Ibu yang belum join di iCommunity. Itu aja Bu Evelyn. Oke, thank you banget nih dari Bu Nadila ya. Nah, ini teman-teman pasti mulai bingung ya kalau udah harus berkenalan kayak gini nggak ada modelnya. Nah, sebetulnya kita itu punya format perkenalannya teman-teman seperti ini. Jadi tadi sengaja dikasih tahu dulu gitu ya, nggak dikasih lihat dulu gambarannya gitu ya, biar biar pengen tahu nih Pak Jona masih ingat nggak? Oh ternyata masih ingat gitu ya. Bu Nadila masih ingat gitu ya. Dan Pak Firki ternyata pernah lulus juga gitu ya, nggak dikasih clue-nya aja bisa berkenalan ya. Keren banget nih ya. By the way teman-teman, ini cara kenalannya. Contohnya saya Evelyn, domisili sekarang lagi di Jakarta dari perusahaan landmark.com atau indogo.id. Bidang usaha saya ini di IT back office. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan free konsultasi bagi teman-teman yang membutuhkan back office baik dari kelas POS, ERP sampai dengan otomasi. Jadi amat sangat bisa ya saya nanti berkolaborasi dengan Pak Fikri nih ya. Nah, saya juga mengharapkan Trisi yaitu kontak, connect, and kolaborasi bersama dengan teman-teman. Oke, nah aku kembali ke website ya. Sekarang yang berkenalan itu ada tinggal dua ya, Pak Ransa sama Pak Sutrisno. Oke, silakan Pak Ransa. Oke, thank you, Cevlin. Selamat malam semua rekan-rekan. Nama saya Ranza Primero, domisili saya di Jakarta.
Perusahaan saya adalah PP Indonesia, bergerak di bidang untuk marketplace-nya freelancer dan agency ya. Di dalam komunitas ini saya bisa kasih teman-teman free konsultasi untuk kebutuhan dari campaign, branding, event planning, sampai KOL, dan juga pembuatan website, ada penerjemahan, dan juga ada penulisan ya. Nah, saya juga mengharapkan di komunitas ini bisa kolaborasi dan kita saling refer satu sama lain. Itu aja, Bu Efrain, thank you. Oke, thank you banget Pak Ransa ya. Jadi teman-teman IT-nya udah lengkap banget ya. Kalau yang butuh instan udah tinggal datang ke Master Host-nya iCommunity ya, ke Evelyn, ke idogo.id ya. Yang butuh freelancer bisa ke Pak Ransa, ke Pepo. Butuh pelatihannya tadi udah dari ada Pak Fikri ya. Butuh digital marketingnya udah dari Pak Juanda. Tentang iCommunity-nya, thank you banget udah hadir Bu Nadila. Tentang Coaching, kita tunggu ya. Pak Sutrisno, mau berkenalan silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, domisili Jakarta. Perusahaannya di bidang anti matahari dan PT Distributor Indonesia. Bidang usahanya itu bidang landscape dan juga gadget ya. Ya, jadi untuk pembuatan taman, outdoor dan indoor. Ya, kalau di komunitas ini sih bisa memberikan manfaat juga nih buat bisa saling bisa saling mengenalkan juga satu sama lain produknya dan juga untuk jasa-jasa yang bisa nanti bisa sama-sama deal semuanya juga. Itu aja paling. Thank you. Oke, thank you Pak Sutrisno. By the way, ini Bu Rani izin tidak open cam ya. By the way, Pak Sutrisno nanti bisa kolaborasi sama Bu Rani. Bu Rani tidak open cam boleh, tapi kalau mau live di chat nomor teleponnya mungkin harusnya bisa kolaborasi nih. Pak Sutrisno itu kebetulan bagian kebun di Jakarta, sedangkan Bu Rani banyaknya di Bandung, Jakarta. Nah, siapa tahu Pak Sutrisno udah nggak ketampung gitu ya ordernya, mungkin bisa saling bekerja sama dengan Bu Rani gitu ya. Nah, karena hari ini udah lama banget nih, aku kangen Pak Dharma, walaupun Pak Dharma belum daftar di website. Mau kenalan nggak Pak Dharma? Masih di mute, Bu. Pak. Hai Bu Evelyn. Halo, Sorry. aku bin aner banget nih datengin sama Pak Dharma nih. Iya nih, udah lama. Kalau jam 8 mungkin masih bisa. Biasa suka setengah 8 ya, agak mepet-mepet saya. Kalau setengah Aman, Pak. 8 Sama ya. Evelyn selalu jam 8, Pak, hari Oh Rabu, gitu Pak. ya. Ya, siap. Silakan berkenalan, Pak. Ya, malam teman-teman. Nama saya Dharma Suryadi, domisili di Jakarta. Bidang usaha yang saya jalani adalah kontraktor interior, tapi terutama khususnya untuk banking, asuransi, dan leasing. Jadi outlet-outlet yang cabangnya banyak lah istilahnya gitu. Ya, saya berharap kenal dengan teman-teman di sini ya, senang sekali karena dari berbagai bidang industri ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di kemudian hari. Terima kasih, selamat malam. Oke, nah ya teman-teman, jadi buat yang belum mendaftar di iCommunity, jangan lupa untuk mendaftar, linknya nanti ya saya kirim ya di chat ya. Nah, tanpa berlama-lama ya, biar Coach Pim punya waktu yang sangat cukup untuk sharing kita malam ini ya teman-teman. Kita masuk ke sharing session dan ini sedikit ya pesan sponsor dari Indogo, teman-teman boleh nonton dulu sebentar. Oke, nah teman-teman, inilah saatnya kita akan bahas 3 kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres oleh Coach Ping. Waktu dan tempat saya persilahkan dan sudah saya jadikan co-host juga. Oke, Coach Ping ada bicara di chat ya. Teman-teman, saya bantu ya. Hai semuanya, silahkan luangkan waktu 3 menit untuk mengisi short survei ini supaya kita bisa lebih efektif dalam sharing session hari ini. Nah, sambil Coach Ping memperkenalkan diri,
teman-teman boleh ya bantu isinya agar Coach Pink bisa lebih direct gitu ya. Apa sih yang sebetulnya menjadi kendala dan kita malam ini telah menyempatkan yang paling berharga yaitu waktu agar bisa lebih maksimal. Silakan. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore, selamat malam semuanya. Sorry ya, saya nggak pakai background iCommunity karena kalau saya pakai background, saya warna biru. Jadi saya off ya, sorry. Oke. Nah, saya mau perkenalan dulu sebenarnya saya ini siapa sih? Siapa sih seorang Pink ini? Kenapa bisa sharing pada malam hari ini? Jadi saya mau sharing dulu sedikit about my life journey. Who am I? Why I'm here. Oke, jadi saya mau share screen sebentar. Oke, ini ya. Jadi kita sharingnya pertama ini kayak kita mau sharing ketiga kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres. Sebelumnya saya mau tanya semuanya ya, selagi isi survei, boleh ditulis di kolom chat apa yang Anda inginkan dari sesi ini. Intentionnya untuk ini apa? Apakah to get unstuck? Apakah to get more information about goal setting? Atau apakah mungkin ada challenges yang sedang Anda hadapi sekarang? Jadi saya pengen tahu nih apa yang Anda ingin dapatkan ya dari sesi ini. Jadi saya bisa lihat ingin mencapai goal setting di saat lingkungan yang tidak mendukung, dapat kenalan dan opportunity bareng. Cool. Oke. Nah, challenge planning dan eksekusi tidak sesuai harapan, dapat cuan, menambah relasi untuk bisa berkolaborasi. Nah, ini semua adalah yang dinamakan dengan intention. Nah, intention ini, whatever it is that you want, apapun yang Anda maukan, intention Anda, jika intention Anda itu ada dan positif, Anda pasti bisa mencapai outcome-nya. Oke, nah jadi sekarang udah di-sharing ke saya outcome-nya apa. Hopefully by the end of this session, outcome yang Anda inginkan atau intention yang Anda inginkan dari sesi ini tercapai. Oke, saya mau sharing dulu sedikit tentang my life story. Siapa sih saya? Ya, nama saya Pink, asal dari Medan, Indonesia. Dan di mana saya di Medan itu sampai umur 13, setelah itu saya pindah ke Singapura untuk secondary school, setelah itu ke Amerika untuk universitas, setelah itu ke Shanghai untuk belajar Mandarin dan bekerja selama 3 tahun bekerja di sana. Setelah itu balik lagi ke Singapura, balik lagi ke Medan, dan sekarang di Bali. Panjang ya, saya di mana sering ke sana kemari gitu ya, nggak pernah pulang rumah. Nah, jadi ketika saya selesai dari Singapura, di Singapura saya buka perusahaan. 2 perusahaan, satu pribadi, satu dengan teman. Nah, saya buka company di Singapura, tetapi setelah setahun itu employment pass saya itu semacam visa ya, semacam kitas gitu. Employment pass saya itu tidak di-approve untuk extension. Walaupun saya sudah buka 2 bisnis under my name. Nah, ketika itu terjadi, saya appeal permohonan untuk extension 3 kali ditolak. Setelah itu mau nggak mau harus pulang Indonesia. Nah, setelah saya pulang Indonesia, itu saya kerja di perusahaan kayu, woodworking ya, pabrik kayu. Nah, di pabrik kayu itu saya in charge-nya di international marketing, di mana kerjaan saya setiap hari itu adalah making sure that kita dapat order baru dari countries yang berbeda, seperti di Eropa, di Amerika, di Asia, di Australia, dan lain-lain. Oke, nah dalam waktu 1,5 tahun saya memberikan omset ke perusahaan sales ya over 950,000 US dollar dalam 1,5 tahun. Di mana itu achievement yang lumayan oke for the company. Nah, setelah itu selesai, saya get married. Tuh, saya get married di Bali ya, kebetulan dengan istri saya. Istri saya juga long distance, dia orang Jakarta, saya orang Bali. Saya orang Medan, ketemunya di Shanghai. Setelah itu long distance 3 tahunan, baru kita get married di Bali. Nah, biasanya orang yang di sales ini tahu ya, biasanya kalau kerjaan sales itu komisinya lumayan ya.
Apalagi bisa dapat sebanyak ini dalam 1,5 tahun, saya rasa komisinya lumayan. Belum lagi gaji pokok dan lain-lainnya. Dan saya baru merit. Life is okay. Nah, pertanyaannya, apakah saya bahagia? Menurut Bapak Ibu semua di sini, apakah saya bahagia pas itu? Sebenarnya, mau bilang bahagia itu tergantung ya, kan saya bersyukur I get all these opportunities dan bisa help the company achieve everything. Seharusnya bahagia, kata Bu Evelyn. Iya, actually saya sangat sengsara pas itu. Karena apa yang saya mau dari kehidupan saya itu saya tidak bisa achieve. Apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang saya jalani pada saat itu. Ada konflik di mana saya pas di kerjaan itu saya kerja saja, tapi setelah itu saya kayak bosan, capek, nggak pengen ngobrol sama orang, nggak pengen ketemu sama orang, dan saya itu tidak grow, stagnan. Di career wise doing okay, tapi di kehidupan tidak grow sama sekali. Ada yang merasa begitu nggak di sini? Yang mungkin life wise, career wise is very good, tapi life not so well. Nah, saya begitu di situ. Nah, kemudian anak saya lahir. Nah, pada saat anak saya lahir itu, saya seperti ditampar sama universe ya. Saya gendong dia, ini foto, saya gendong dia pertama kali itu. Pas saya gendong dia, itu tiba-tiba ada yang bilang ke saya, Ping, you have to change. Kamu harus berubah. Kamu tidak boleh lagi begini-begini terus. Kayak nggak happy, nggak puas dengan kehidupan. Something needs to change. Itu di November. Anak saya lahir November 2018. Nah, setelah itu di bulan Desember itu ada big company meeting di perusahaan. Nah, big company meeting itu di mana bos itu mengundang semuanya yang ada di perusahaan untuk having a big town hall meeting. Nah, di meeting tersebut bosnya tanya saya, Ping, kayu gelondongan sebesar ini kalau kita mau potong untuk ukuran segini, kita bisa dapat berapa persen sih rendemennya? Nah, di situ saya nggak tahu jawabannya, jadi saya bilang ke bos, bos bentar ya bos, saya ambil kalkulator, saya hitung dulu. Di situ bos saya marah. Bos saya bilang, kamu apaan sih? Masa kayak gitu doang kamu nggak ngerti? Tetap kayak pukul meja gitu ya. Kamu kayak gitu doang nggak bisa. Wah, eh, kamu sekolah luar negeri jauh-jauh buat apa gitu? Kayak gitu doang nggak ngerti. What's going on gitu. Nah, di situ saya nggak tahu what happened setelah itu, duration of the meeting, berapa lama meetingnya, ngomong apa. Saya sampai sekarang tidak tahu itu apa. Saya seperti shut off, seperti mati mesin gitu ya. Kayak benar-benar hilang kendali. Ketika saya sadar itu orang-orang udah pada mau keluar ruangan. Di situ saya bilang ke bos saya, bos, saya quit. Langsung pada hari itu juga saya bilang ke bos, bos saya quit. Nah, itu di Desember sebelum Natal. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari 2019 itu ada yang namanya New Year's Resolution ya. Siapa di sini yang ada sering buat New Year's Resolution? Wah, tahun baru nih, saya mau buat resolusi baru nih, saya mau buat goal baru, saya mau buat tujuan baru. Siapa yang ada buat New Year's Resolution? Nah, saya kemarin itu di tahun 2019 saya buat ya New Year's Resolution. Nah, saya tulis seperti orang di luar sana, saya tulis goalnya di dalam ini ya, journal. Saya udah tulis, saya tutup bukunya, saya taruh di satu tempat dan saya nggak lihat goal itu lagi. Saya lupa sama goal tersebut. Saya udah tulis, udah tinggalin aja itu aja. Oke, saya tutup bukunya, udah, that's it. Nah, setelah itu saya mulai nih, kan saya quit my job dan itu anak baru lahir, baru 2 bulan, a lot of expenses, di mana saya harus mulai mencari jati diri dan mencari opportunity. Saya belajar terus ya, kayak learn online, meet new people, read books, dengar podcast, watch videos, try opportunities after opportunities. Apapun itu saya coba. Nah, seperti lari-lari di ini aja, in circles, running in circles ya, kayak lari di tempat aja, seperti lari treadmill lah. Saya coba sini nggak bisa, coba sini nggak bisa, coba sini lagi nggak bisa, coba sini lagi nggak bisa, kayak muter-muter aja. Ujung-ujungnya dalam waktu 6 bulan itu saya dapat
revenue-nya nol. Nggak ada revenue sama sekali. Nol. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang saya mau. Dan that is the very first mistake that I did. Kan ada tiga mistake tuh ya. Ini mistake pertama. I don't know what I want in my life. Saya nggak tahu tujuan saya apa sih. Itu satu mistake pertama. Nah, kemudian saya melakukan apa yang banyak orang yang sedang nganggur, bosan, nggak tahu mau ngapain. Saya scrolling sosial media. Ketika saya scrolling sosial media, dapat tuh acara event dari Tony Robbins, probably one of the best personal development coach out there. Nah, di acara Tony Robbins ini, acaranya live in Singapore, di mana kalau saya beli tiketnya itu early bird, saya bisa dapat another event. Nama eventnya adalah MMI, Millionaire My Intensive by T. Harv Eker. Nah, harga tiket Tony Robbins ini 1.800 Singapore dollars. Untuk saya yang uangnya makin sedikit dan tidak dapat pemasukan, nervous ya. Tapi saya pikir, oke, something tell me I need to do it. Nah, saya lihat di bawahnya ternyata ada namanya affiliate program. Nah, saya kontak orangnya, di affiliate tersebut dibilang, kalau Anda bisa 3 orang aja, kamu bisa convince 3 orang untuk beli tiket under your affiliate link, technically tiket kamu free. Oke, saya bilang, good opportunity. Saya berusaha untuk menjual tiket tersebut ke teman-teman saya dan rekan-rekan saya dengan apa yang saya pelajari. Dan thank goodness saya bisa dapat 5 tiket. Saya bisa jual 5 tiket ya. Dengan harga 1.800 itu not easy. Nah, jadi saya bisa menjual 5 tiket itu dan jadi saya punya ini everything is free. Nah, di acara ini, di acara Tony Robbins, dia ada quotes ini, dia bilang, knowing is not enough, you must take action. Knowing is not enough, you must take action. Bahasa Indonesianya adalah, mengetahui sesuatu tidaklah cukup, Anda harus bertindak. Anda harus take action. Nah, di situ saya buka lagi tuh. Saya pulang rumah, saya buka lagi goals journal saya, dan di goals journal tersebut, saya tulis goal saya adalah, ini goal saya, move to Bali with my family by December 2019. Dan saya sobek kertasnya, saya frame ya di sini, dan ini goalnya, saya lihat di screen bisa kelihatan. Move to Bali with my family by December 2019. Ini goal yang saya tulis pada tanggal 1 Januari 2019. Saya tulis pindah ke Bali dengan keluarga. Saya juga nggak tahu kenapa saya tulis Bali. Saya nggak tahu kenapa saya tulis December 2019. Pas itu, saya tulis dan saya percaya. Dan beneran di bulan November ini, saya beli tiket, one way tiket ke Bali. Anak saya dan istri join di tanggal 9 Desember, dan saya sekarang tinggal di Bali. Okay, what does this mean? It means that if you set your mind to something, you will achieve it. Okay, sekarang enough about me. I want to share 3 kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progress. Okay, satu adalah you are setting an inspiring goal. Uninspiring goal itu artinya apa? Goal yang tidak membuat Anda semangat. Ketika Anda setting goals tersebut, Anda harus, bikin Anda pengen banget, saya harus achieve this goal. Nah, seperti saya, ketika saya set my goals, move to Bali with my family, saya tadi bilang kan, saya nggak tahu kenapa saya tulis Bali, saya nggak tahu kenapa saya tulis Desember. Saya tulis dan that's it. That is the second mistake that I did. Adalah yang itu, I set uninspiring goals. Di mana saya tulis, oh ya udah, nggak ada feelingnya, nggak ada excitementnya. Nah, setelah program Tony Robbins tersebut, saya balik dan kemudian saya lihat goals tersebut lagi, saya melihat diri saya sendiri. Kenapa saya pilih Bali? Why Bali specifically? Oke, karena Bali itu bisa memberikan saya ini, memberikan saya itu, memberikan saya ini, memberikan saya itu. That is all what I want. Tapi kita harus ingat, kita set goals itu kadang-kadang ada orang yang terinvolve. Kalau buat saya adalah anak dan istri. Mungkin kalau di perusahaan, ya anak buah, mungkin partner, mungkin shareholder, mungkin stakeholders, dan semua-semuanya. Are your goals in alignment with what they want? Juga. Kalau goals-nya tidak sesuai dengan yang mereka mau juga, dan cuma kamu doang yang mau yang selfish goals itu, kebanyakan itu terjadi bentrok di sana.
Jadi ketika saya set goals move to Bali ini, saya bilang ke istri, eh saya tulis mau ke Bali, kenapa sih? Kenapa Bali? Kemudian saya mikir lagi, oke, so that I can have a better future for my children. Saya dan istri juga bisa lebih enak lebih harmonis ya, karena kemarin itu di Medan itu kan saya I quit my job and all that stuff not doing well. Dan oh by the way, aku lupa bilang ya, itu family business, and when I tell I quit itu I quit to my own father. Dengan papa sendiri saya bilang, Pak, saya quit gitu. Jadi big tension di sana ya, banyak isu gitu. Nah, jadi di situ saya pikir, okay, this is a good opportunity for my family and for myself, and there is a very big reason why I want to achieve that goal. Nah, ketika why-nya ini jelas, saya tahu saya mau pindah Bali karena ini, sebab ini. Langsung gerak cepat banget. Dari saya acara Tony Robbins ini selesai itu September. Nah, dari September sampai November saya beli one way tiket ke Bali dan pindah Bali, sewa rumah semuanya sekian itu dalam waktu 2 bulan. Sedangkan the first 7 months, 8 months itu saya struggle like crazy karena saya nggak tahu mau ngapain. Dan saya set goals yang not inspiring. Oke, jadi mistake number 1 itu kita harus set goals yang bikin kita semangat, memberi kita dorongan. Dan goals ini itu membuat kita lebih mau untuk achieve. Kalau enggak, berat. Itu first mistake ya, most people do. Nah, the second mistake itu seperti yang tadi saya bilang, tidak ada alignment. Yang kita mau achieve itu bertolak belakang atau tidak sejalan dengan apa yang kita sekarang. Oke, apa sih yang semua manusia itu mau? What do we all want? We only want 4 things. Oke, ini kalau mau dicatat boleh dicatat. Ini quite good, which you guys can. Nanti kalian bisa tulis-tulis ya. Alignment. Untuk Anda bisa mencapai goals tersebut harus ada alignment dalam 4 ini. 1 adalah health. Kita manusia itu motivated. We want better health. We want better wealth. We want better relationships, and we want happiness. That's it. Semua manusia itu motivated atas 4 hal, yaitu kita mau lebih sehat, ya, live longer, live better. Kita mau wealthy, banyak uang, karir bagus, bisnisnya bagus, berkembang pesat. Kita mau better relationship, hubungan kita dengan keluarga harmonis, baik, hubungan kita punya banyak teman, banyak relasi, dan mungkin relationship kita di dalam company itu bagus ya, bos dan karyawan semuanya bagus, harmonis, semua jalan sejalan. Dan of course terakhir kita happy, kita nggak mau kita stres, nggak mau stres, nggak mau kesel, nggak mau sebel, kita maunya happy aja. So that's all what we want. 4 things: health, wealth, relationship, and happiness. Oke? Nah, dari 4 ini kalau di breakdown adalah ini. Bisa lihat di screen ya, health, wealth, relationship, and happiness. Di health itu ada 2. Fitness, meaning your kebugaran, dan well-being. Well-being itu apa? Mental health. Wealth itu ada 2, karir dan financial. Karir itu sebagaimana bagusnya karir Anda. Maksudnya bisnisnya bagus, lancar, sebagai business owner itu oke. Financial itu bagaimana Anda mengelola keuangan. Banyak orang karirnya bagus, pengelola keuangannya nggak bagus. Atau sebaliknya, karirnya biasa-biasa tapi uangnya banyak. Jago mengelola uang. Ada ya? Nah, relationship itu ada 2, family and social. Family itu apa? Anda dan keluarga Anda. Oke, kalau social itu Anda dan kerabat-kerabat lah. Misalnya dengan member iCommunity atau komunitas lainnya, atau Anda dengan employees, atau kalau dibawa ke bisnis, sense itu Anda dengan relasi bisnis, dengan clients, dengan stakeholders, dengan mungkin bank, dan lain-lainnya. Oke, happiness itu ada 2. 1 itu fun and recreation, which is your hobby. Banyak orang nggak fokus di hobinya atau nggak ada hobi. It's not so good. Kalau misalnya Anda di sini tidak ada hobi, mungkin boleh mulai hobi 1 aja gampang.
Oke, mungkin coba mulai masak atau mulai jalan pagi atau mulai baca atau mulai apa. Itu salah satu hobi. Kedua itu adalah environment. Environment adalah the place where you surround yourself in. Seperti iCommunity ini a very good environment for us to learn and grow and develop ourselves. Oke, apakah environment Anda di rumah itu bagus? Atau ketika Anda masuk rumah itu aduh serasa negatif gitu. Bagaimana dengan environment Anda di perusahaan Anda sendiri? Itu semua perlu diakses. Ya, jadi ini 8 areas of your life need to focus. Oke, mungkin boleh ya di screenshot, nanti udah di screenshot ini terus nanti di shade ya. Oke, di fitness ini mungkin saya ngerasa levelnya 7 misalnya. Di well-being mungkin 3. Mungkin di karir mungkin 10 soalnya saya business owner yang sukses. Di financial mungkin 8. Nah, setelah ini dibuat dan di shading, lihat sendiri rodanya apakah balance. Kalau rodanya nggak balance, something needs to be fixed. Oke? Nah, ketika adalah kita terlalu fokus on the how. Nah, ketika saya start my own business dan saya bilangnya I want to move to Bali with my family by December. Nah, saya terlalu fokusnya di how. How-nya tuh Pak, I want to make money quick. Bagaimana supaya saya bisa mendapat omset sebanyak ini? Saya mau dapat uang sebanyak ini per bulan. Gimana caranya sih? Saya fokusnya di situ cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Disitulah saya gagal. Terlalu fokus on the how. Oke? Nah, sampai di sini saya stop screen sharing dulu supaya saya bisa lihat semuanya di sini. Nah, saya mau gambar-gambar dulu ya, pakai anak saya punya mainan. Oke? Bentar, saya ambil ini. Nah, sambil menunggu Coach Pink ya, teman-teman yang belum tadi ngisi formnya, teman-teman boleh isi ya. Ini akan Ya. membantu materi yang minggu depan Coach Pink bawain lebih apa to the point gitu ya. Oke, Ya. Coach Pink kembali, silakan. Oke, ini saya mau gambar semoga kelihatan ya. Saya mau gambar. Ini saya dapat inspirasi dari buku Start with Why by Simon Sinek. Buku ini adalah bukunya tuh kayak 200-an lebih halaman di mana key of the book itu people don't buy what you do, they buy why you do what you do. Orang tidak membeli apa yang Anda jual, mereka membeli kenapa Anda menjual produk tersebut. People don't buy what you do, they buy why you do what you do. Nah, di situ saya mendapat inspirasi dan saya menciptakan framework saya sendiri namanya Goal Achievement Framework. Nah, ini saya share di sekarang supaya minggu depannya lebih efektif. Oke, saya share ya. Jadi ini ada 3 circle. Boleh digambar 3 circle. Oke, 3 circle di sini. Oke. Circle pertama itu adalah what. Ini paling dasar. Kita maunya apa sih? What is it that we want? Kebanyakan kita tahu ya maunya apa. Mungkin kita maunya bisnisnya lebih bagus, kita maunya rumahnya lebih mewah, mobil mewah, mau jam tangan lebih bagus, keluarga harmonis, dan lain-lain. What we want. Keduanya adalah kita harus ke bawahnya yang itu why. Why you want to achieve this thing? Misalnya saya mau punya rumah bagus. Kenapa Anda mau rumah bagus? Pernah ditanya nggak? Atau misalnya planning mau menyekolahkan anak sekolah di luar negeri. Why? Kenapa? Apa purpose-nya? Supaya apa? Nah, kebanyakan orang fokusnya di what, setelah itu dia fokusnya di how. Saya mau bisnis saya bagus. Langsung ke bagaimana supaya bisnis saya bagus. Tapi mereka tidak fokus on kenapa saya mau bisnis saya bagus. Supaya apa? Of course, everybody wants a bigger business, a better business. Tapi kenapa? Kenapa inilah yang mendorongkan Anda supaya Anda bisa bergerak menuju what-nya. Oke? Dan yang terakhir, dan hampir semua orang tidak fokus di sini, adalah who. Who itu Anda sendiri.
Apakah Anda yang sekarang bisa achieve that goal? Apakah Anda yang sekarang mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan, dan mempunyai semua resource yang ada untuk achieve that goal? Apapun goal tersebut. Jawaban saya, enggak, belum. Jika iya, Anda sudah achieve that goal. Tetapi Anda masih belum achieve that goal sekarang ini, berarti who-nya masih bisa di-improve. Dan ini perlu di-assess, who-nya. Nah, fokusnya itu bukan what ke why terus ke who, tapi harus dari bawah dari dalam keluar. Focus on the who first, who you are sekarang, kamu yang sekarang tuh siapa sih? Misalnya seperti Bu Evelyn. Bu Evelyn sekarang itu siapa sih? Bu Evelyn, seorang Bu Evelyn ini apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Maunya apa? Tujuannya apa? Supaya apa? Oke, setelah itu baru fokusnya ke Bu Evelyn mau bisnisnya besar dan keluarganya harmonis gitu. Bu Evelyn harus mempunyai skill apa? Harus seperti apa? Harus punya apa? Supaya bisa achieve that goal. Baru bisa create a proses untuk achieve that goal. Ini sekarang, now, ini future. Nah, oke. Jadi, Bu Evelyn yang sekarang, in terms of who-nya ini siapa sih? Seorang Bu Evelyn. Untuk mencapai future, goals yang mau, apa yang harus dilakukan dan apa yang skill atau kemampuan atau kelebihan yang harus ada di seorang Bu Evelyn untuk bisa mencapai goals tersebut. Baru kita bisa buat step-nya. Untuk Anda bisa bergerak dari now, dari sekarang ke masa mendatang, why-nya harus sangat kuat. Why inilah yang mendorong Anda ketika Anda malas. Contoh ya, contoh saya ikut satu program kesehatan di mana barusan ini 3 bulan saya ikut program selama 3 bulan saya turun 19,3 kilo dalam 3 bulan 90 hari. Nah, sewaktu saya join pasti ada dong di mana hari hujan. Males tuh, males pergi berolahraga mungkin, atau saya diundang teman untuk mengikuti kegiatan, misalnya kegiatan gathering di mana pada makan enak semua, dan saya harus minum trim shake itu, dan saya ke sana minum shake, yang lain makan enak. Saya harus bisa mendisiplin diri saya sendiri untuk bisa achieve that goal. Karena kenapa? Karena saya tahu who saya. Untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat, itu benefitnya apa sih? Why-nya. Supaya dulu saya bukan bilang, oh supaya saya bisa kurus 19 kilo. Enggak. Saya bilangnya apa? Supaya saya bisa ketika anak saya lebih gede, nanti saya bisa kejar-kejar dia tanpa back pain, leg pain, all the pains. Dan saya bisa merasa lebih bugar. Disitulah saya fokus on the why and the what. On the and the who, what-nya gampang. Ketika why dan who-nya ini jelas, what-nya gampang banget. So, tadi saya sudah kirim ini kan, saya sudah share screen tadi yang roda itu. Nah, roda itu adalah to find out your who and your what sebenarnya. Why-nya itu kita assess minggu depan. Oke, jadi itu silakan dipakai, silakan di print out dan di shading, baru dilihat sendiri. Wow, I am not doing so good, or wow, I am doing so well, so balanced. Nah, yang tahu apakah Anda balance atau enggak itu adalah Anda sendiri. Bukan saya, bukan Bu Evelyn, bukan Tony Robbins, atau istri, anak, atau suami. Hanya Anda sendiri. Dan apa yang Anda inginkan di kehidupan Anda, hanya Anda sendiri yang tahu. Tetapi lebih bagus lagi kalau istri tahu, atau suami tahu, atau anak tahu. Kenapa? Supaya mereka bisa membantu Anda, support Anda. Because at the end of the day, the only resource that we need, di mana resource itu pasti hilang ketika Anda tidak bergerak, itu adalah waktu.
The only resource we need is time. Dan resource ini harus kita buang. Dan itu kita tidak bisa balik lagi. Waktu. Jadi Bapak Ibu di sini sampai sekarang itu 9.50, berarti udah 50 menit di sini, itu waktu 50 menit sudah hilang loh. Kan? Makanya kenapa tadi saya bilang bikin assessment, saya sharing juga lumayan cepat, itu karena saya tidak mau waste everybody's time. Oke, time is our most finite resource, resource yang kita paling available sebenarnya, tapi paling habis lah, kayak 1 detik habis, 1 detik habis, 1 detik habis. Cuma kita nggak sadar. Kenapa? Oh, masih ada besok kok, masih ada besok kok. Tapi sebenarnya enggak, waktu itu hilang. Oke. Nah, saya mau sharing satu lagi. Ini nanti tulis sendiri ya. Saya sendiri baru bisa lihat apakah ini waktunya dipakai maksimal apa enggak gitu. Oke. Saya share Last one ya, secepat. Pak. Biar Last nanti one ini bisa benar-benar last dipakai one. buat minggu depan ya sama teman-teman. Oke, ini saya pakai sistemnya HR itu bukan human resource ya, tapi hourly rate. Hourly rate. Oke. Gaji Bapak Ibu 1 bulan itu berapa? Silakan ditulis. Per month. Oke? Nah, setelah itu Anda kerja 23 hari business working hours, 23 hari ya. Per bulan ya, bukan 30 hari, tapi 23 hari. Oke? Nah, ini whatever you write dibagi 23. Dapatlah per day. Benar ya? Nah, Anda kerja itu 1 hari berapa lama sih? Terserah. Ada yang mungkin sibuk banget 10 jam. Ada yang nggak sibuk mungkin 3 jam, 4 jam. Whatever it is. Tapi di Indonesia atau di most countries in the world itu 8 jam. Oke, kita divided by 8 supaya kita bisa dapat hourly rate per jam. Oke? Jadi uangnya ini adalah our worth, our value per hour based on our salary. Ya, ini bisa dipakai di bisnis dan di lain-lainnya. Oke? Nah, the 1 hour that you spend on watching YouTube videos atau on playing with Instagram atau mungkin on ngobrol-ngobrol dengan rekan yang nggak ada tujuannya atau nggak yang wasting your time, you've wasted this amount of money. Jika Anda kerja, Anda produktif, dan Anda luar biasa bagus, ininya plus. Dan kalau nggak kerja, kalau nggak produktif, ininya minus. Nah, ini kan hourly rate yang Anda mau sekarang, which is now. Kedepannya Anda mau berapa sih? Mau 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, dikali aja sendiri. The 1 hour that you wasted equals to this amount of opportunity lost. Oke, gini aja simple. Jadi ini bisa dihitung sendiri dan bisa lihat sendiri. Oh, this is my worth per hour. Gitu. Oke, sampai sini aja. Nanti minggu depan kita assess lagi why-nya. Itu sangat penting karena with a strong why, Anda pasti geraknya cepat banget. Oke, thank you banget nih Coach Pink ya. Karena ini seru banget. Kalau nggak nanya kayaknya nggak afdol ya. Boleh ya, minta waktu 10 menit aja terakhir ya. Kita tanya sama Coach Pink. Nih, aku kasih 2 pertanyaan. Mau ada yang bertanya? Pak Ransa mungkin biasanya. Silakan Pak. 25 tadi kata jawabnya. Silakan. Ya, memang berbeda dengan ini ya, berbeda dengan karyawan ya. Kadang-kadang untuk ngitung itunya juga jadi beda ya. Oke, tapi memang yang ini kan penjelasannya lebih ke personal ya. Cuma memang pertanyaan saya itu kadang-kadang kalau set goal itu challenge-nya bukan cuma sekedar di diri saya sendiri, cuman untuk delegasi ke timnya untuk achieve goal. Nah, ini kan achieve goal pribadi ya sebetulnya ya. Nah, beberapa goal pribadi ini kadang-kadang berkaitan dengan surrounding people-nya juga gitu. Nah, kadang-kadang ada challenging untuk gap apakah komunikasinya segala macam. Kurang lebih seperti itu sih Pak Pik. Oke, itu bisa ini ya goals-nya. Pokoknya awalnya itu dari goal set, the chief aim of goal setting itu sebenarnya bukan goal-nya itu apa, tapi outcome yang mau dicapai itu apa. Jadi saya jarang banget bilang itu goal setting, tapi saya selalu bilangnya outcome declaration.
Jadi outcome itu apa yang mau didapati itu apa sih outcome-nya? Nah, di situ baru kita bisa tahu. Karena goal itu seperti ini ya, seperti goal sepak bola ya, goalnya itu kan. Tapi outcome-nya tuh apa gitu? Oke, apakah Anda main untuk mencetak gol atau apakah Anda main untuk tidak kalah? Di situ ya. Nah, Tidak kalah, Pak. tidak Ya. kalah ya. Jadi kalau untuk perusahaan biasanya itu kita ketika sewaktu kita set goals itu mau tahu dulu outcome dari perusahaan ini apa sih sebenarnya. Setelah itu kita data outcome perusahaannya baru kita assess dari kehidupan itu. Health itu ada ya, health dari perusahaan itu ada loh. Kayak misalnya kalau bisnisnya bisnis di pabrik itu apakah mesinnya bagus? Apakah mesinnya lancar? Itu health wise. Nah, kalau wealth itu udah pasti lah ya. Misalnya salesnya bagus apa enggak? Marketingnya gimana? Pengelola keuangannya apakah ada apa enggak? Nah, kalau relationship itu saya punya relasi dengan internal tim gimana? Saya punya relasi dengan eksternal tim itu dengan bank misalnya atau dengan dengan buyers dan lain-lain apakah bagus. Kalau happiness itu adalah happiness di perusahaan. Apakah saya punya kolega saya semuanya bagus atau semuanya happy atau gimana atau nggak happy? Kalau happy kenapa? Kalau nggak happy kenapa? Terakhir environment, apakah perusahaan saya sportif nggak untuk mereka semua kerja happy? Jadi yang saya buat tadi 8 step itu kan di kehidupan. Nah, itu kalau mau dibawa ke bisnis itu bisa. Tergantung outcome yang mau didapati oleh seorang business owner ini apa. Karena yang hanya bisa set goals dan tujuan dari seorang perusahaan adalah business owner-nya, bukan employee-nya. Gitu. Oke, thank you, Coach Ping. Thank you. Thank you. Oke, thank you banget Pak Ranza sama Coach Ping ya, karena memang waktu kita sudah mepet dan mendekati ya. Aku lanjut dulu izin ke slide-nya ya. Nanti buat teman-teman yang masih pengen mendengar ulang, itu teman-teman bisa nanti aku taruh di YouTube ya. Aku hanya tadi mau klarifikasi ulang. Coach Ping ngomong itu people not buy what you do, they buy why you do what you do. Betul nggak? Betul kalimat seperti itu ya? Betul, itu dari Simon Sinek. Oke. Nah, jadi aku bantu share screen berikutnya ya dari Coach Ping. Jadi aku nambahin sedikit ya teman-teman. Aku ketemu Coach Ping itu mungkin sekitar Januari kayaknya ya. Betul ya Coach? Betul ya? Betul. Betul ya? Aku ketemu Coach Ping itu by the way sekitar Januari. Jadi ini sedikit aja little info buat teman-teman. By the way, by next month aku bakal move to Bali. And one my goal setting when I move to Bali, pertama kali yang bikin itu Coach Ping. In that time dia cuma bilang move to Bali is as simple as you take the cable from the terminal and then you move. Sebetulnya sesimpel itu ya. Cuma kalau yang aku lihat dari goal settingnya ini sendiri ya, tadi menyambung sedikit tentang pertanyaan Pak Ranza ya. Aku ngeliat Coach Ping hari itu kebetulan karena aku diundang juga di GCI jadi pembicara ya waktu itu bareng sama Pak Denny Santoso juga, bareng sama Coach Ping juga. Aku lihat beliau itu luar biasa. Waktu beliau melihat yang namanya goal setting, waktu dia mau diet gitu ya, hari itu dia lagi ambil program kesehatan, semua orang makan sangat enak, dan dia makan hari itu saya masih ada fotonya, sebetulnya hanya Coach Ping nggak minta aja fotonya gitu ya. Saya lihat makanannya juga bukan gak enak loh by the way teman-teman. Makanannya enak kok, cuman lebih sehat aja gitu ya. Nah, cuman dari situ poinnya untuk tadi mungkin saya tambahkan sedikit untuk keparan saya. When we are a leader, waktu kita adalah leader di sebuah perusahaan kita, kembali lagi dengan tagline saya ya, CEO ya, Chief Example of Others. Waktu kita bicara tentang goal setting, itu energinya itu sebetulnya menular, Pak Ransa dan teman-teman leader ya yang hari ini datang. Nah, energinya menular seperti apa? Waktu kita sendiri mencapai goal setting, orang akan lihat konsistensi kita dan orang akan lihat kita tetap bahagia walaupun kita melakukan konsistensi kita yang mungkin notabene kata orang tidak nyaman. Contoh tadi menurut Coach Ping gitu ya, dia bicara bahwa orang lain makan enak dan saya enggak. Tapi itu mungkin mindsetnya orang di luar sana. Tapi mindset dirinya saat udah set goal setting bahwa ini pun enak dan ini pun sehat buat saya dan ini pun baik buat saya. Dan waktu orang lihat itu saya tuh biasa hari itu lihat waktu kita jadi leader, kita set goal setting dan kita lakukan secara konsistensi, kita rubah mindsetnya. Yang paling penting dari situ semua adalah yang tadi ya, health, wealth, relation, and happiness. Nah, itunya juga harus dapat nih. Nah, waktu Januari saya memutuskan untuk move ke Bali. To be honest, seorang Evelyn yang sangat sibuk network di mana-mana, mau move to Bali itu not very easy gitu ya. Sampai akhirnya saya dapat satu kata yang namanya happiness. What you find in this world sebenarnya gitu. Kalau bukan happiness itu sendiri. Akhirnya
saya gali, Coach Pink hari itu juga gambarin buat saya, kemudian saya gambarin, saya coba set, kemudian saya juga coba menumbuhkan satu yang sangat penting, itu namanya hobi. Karena so far yang saya lakukan itu biasanya emang seneng sih, ngomong seneng, jadi host juga seneng gitu ya, berkenalan juga seneng. Tapi ada hal yang sebetulnya kadang-kadang kita lupa, yaitu diri kita sendiri. Dan waktu diri kita sebetulnya unhappy, dan waktu diri kita sendiri tidak sebetulnya mencapai goal kita, bagaimana mungkin tim kita bisa mengikuti kita, dan bagaimana mungkin tim kita juga bisa mencapai goal perusahaan yang diberikan. Kalau kita sendiri aja bahkan nggak tahu goal kita apa, dan kita sendiri aja bahkan nggak konsisten. Contoh paling gampang, as a leader ya, one last that I add from Coach Ping ya. Misalnya kita mau bilang, tim kamu capai ya, misalnya 1 miliar per bulan. Ya, waktu mau capai 1 miliar per bulan, konsistensi apa nih harus diberikan? Kemudian hadiah apa yang diberikan saat mencapai 1 miliar juga? Banyak perusahaan minta atau mengeksploitasi timnya gitu ya. Tolong dong, kamu harus capai nih. Kamu kenapa nggak capai target omset dan sebagainya. Tapi kita juga nggak memikirkan happiness-nya mereka. And then how they can achieve that. Nah, itu paling simpel ya. Nah, ini makin seru ya. Nah, kalau ini udah makin seru, maka minggu depan teman-teman boleh undang teman-temannya untuk hadir di acara business matching ya. Kalau yang belum daftar, boleh undang aja, nggak apa-apa. Khusus untuk Coach Ping, aku berikan selama teman-teman datangnya tepat waktu, aku izinkan masuk walaupun lebih daripada 15 ya, karena memang business matching itu maksimum just 15 dan hari ini Coach Ping tadi mencapai peak time ini 21 ya. Oke, aku bantu dulu untuk next ya. Jadi hari ini kita bahas adalah 3 kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres. Nanti kalau teman-teman yang tadi ketinggalan nyatet, bisa ulang lagi recordingnya. Dan berharap dilakukan ya apa yang diminta sama Coach Ping agar minggu depan kita bisa paralel dan bisa mengikuti sesinya, dan mudah-mudahan setelah sesi ini teman-teman juga bisa mencapai achieve-nya. Barangkali salah satu dari impian teman-teman adalah move juga to Bali. Welcome, ketemu saya sama Coach Ping. Oke, ini sedikit yang saya capture tadi. Kembali lagi saya ulangi ya. Ada health, ada wealth, ada relationship, sama ada happiness. Dari situ ada gambar-gambarnya. Teman-teman boleh mulai bermeditasi gitu ya. Sebetulnya iya ya, apa sih yang sebetulnya menjadi goalnya saya? Nah, jika teman-teman nanti punya pertanyaan, sampai ketemu minggu depan hari Rabu jam 8 malam. Nah, kembali lagi ya teman-teman, karena ini adalah sesinya networking. Kembali lagi saya ingatkan, networking bicara tentang bekerja ya, bukan bicara tentang net eating atau net sitting. Kita nggak bicara cuma ketemu orang di kafe ngobrol-ngobrol terus kita pulang, nggak ya. Tapi networking ini adalah sesuatu yang kita kerjakan. Jadi tadi teman-teman yang udah tulis di chat, maka teman-teman langsung kontak orangnya ya. Tadi mungkin ada Pak Sutrisno dengan Bu Rani ya, P My Garden, bisa langsung kolaborasi. Tadi juga ada siapa lagi ya, mungkin Pak Dharma yang punya kafe juga ya teman-teman. Kalau di Jakarta nongkrong-nongkrong, daripada ngasih cuan ke orang, mendingan ngasih cuan ke Pak Dharma gitu kan. Mungkin ada PT SDK di bagian konstruksi ya, mungkin juga bisa berhubungan sama Pak Erik Stendo gitu kan, nggak ada salahnya gitu ya. Nah, ada yang harus kita kerjakan untuk bisnis growth itu sendiri, tapi harusnya terset untuk capai goals. Goals yang mana? Goals yang barusan sudah dibantu oleh Coach Ping. Nah, pengumuman teman-teman jangan lupa ikut ILC setiap hari Kamis, segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting atau IOM untuk membahas lebih detail peluang kerjasama antara sama anggota. Nanti di akhir bulan Juni pun Coach Ping akan mengisi ILC. Jadi buat teman-teman yang telah hadir dari hari ini, pasti akan mendapatkan lebih banyak benefitnya ya. By the way, teman-teman, Coach Ping ini harga rate-nya mahal banget loh. Jadi kalau mau ngasih waktu yang paling berharga di iCommunity ini, teman-teman harus precious dan jangan lupa undang teman-temannya minggu depan ya. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan risiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Nah, ini adalah beberapa kegiatan iCommunity. Kalau teman-teman pengen tahu, kita ada iCommunity Visit, kemudian kita juga, kalau yang jadi member pro, itu bisa dipasang di layanan, di layar ibu kota seperti ini. Kemudian kita ada ya bisa one on one ya seperti biasa, networking kembali lagi ya, bukan net sitting atau net eating. Nah, ini ada YouTube-nya juga. Kemudian di sini ada benefitnya juga, teman-teman boleh print screen aja, aku nggak bacain ya. Nah, lanjut, ini mau jadi pro juga, teman-teman boleh print screen juga, aku nggak bacain. Atau bisa nanya Bu Nadila ya, kalau teman-teman pengen nanya lebih lanjut. Bu Nadila tadi udah terus dicek kan ya Bu ya nomornya ya. Nah, kita foto bersama ya teman-teman dengan Coach Ping. Boleh teman-teman open the camera. Oke. Nah, buat yang punya pertanyaan, siapkan pertanyaannya ya. Minggu depan sebelum Coach Ping mulai, nanti akan saya bacakan, boleh. Oke, siap. Siap. Oke, masih ada yang mau buka? Sudah ya? Oke. Yang dibuka kamera ya, bukan baju, bukan ya. Oke, teman-teman ketawa ya. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Nah, ini udah ketawa-ketawa bahagia, berarti sudah memikirkan goalnya mau kemana nih ya? Goalnya mau tinggal di Seattle kah? Mau di Australia kah gitu ya? Bawa istri, bawa pacar, bawa anak, bawa Evelyn juga boleh. Jangan ya, Evelyn dan suaminya jangan dibawa ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah dapat sesi pertamanya, yaitu tentang goal settingnya, minggu depan sesi kedua dari 3 sesinya Total Coach Ping akan bahas tentang apa yang akan terjadi ketika Anda set goal yang salah. Ya, kalau Hani udah diajarin set goalnya, minggu depan akan dibahas apa yang akan terjadi ketika Anda set goal yang salah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang iCommunity, Bu Nadila tolong ya dichatin semua orang tadi. Dan pastikan bahwa setidak-tidaknya 5 temannya ya Bapak Ibu ya, untuk bisa kita sama-sama membangun komunitas yang bisa ngeset goal dan kita bisa capai goalnya kita sehingga generasi Indonesia bisa semakin maju dan bertumbuh dan berkembang. Nah, sesi malam ini sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu, selalu sesuai komitmen saya selalu 1 jam. Tadi kita mulai jam 8:05 dan sekarang saya selesai jam 9:05. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas, sukses selalu. Thank you semua. Bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Thank you Coach Ping. Thank you Ceplin. Thank you semua. Thank you. Selamat malam, thank you. Hitungan kelima saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1.